Perkenalkan, nama saya Lutfiana Zakiatul Muslihah dan NPM 235400062. Di sini saya akan membawakan materi tentang pembagian kelas 3 SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas boleh memimpin doa, Mas Hendy. Di tempat duduk siap berdoa mulai. Selesai. Baik, sebelum memulai pembelajaran, kemarin udah pada masih ingat nggak kemarin kita belajar materi apa? Ingat Bu, penjumlahan, pengurangan. Ya, kemarin kita belajar mengenai penjumlahan dan pengurangan. Sekarang kita, nah Ibu mau bertanya, kemarin kita sudah belajar mengenai penjumlahan dan pengurangan. Dalam kehidupan sehari-hari, pernahkah kalian membagikan makanan pada teman kalian? Astagfirullah, Bu. Mau ini Kita mau bertanya. Soalnya kalian memiliki 8 permen dan ingin membaginya kepada 4 teman kalian. Setiap satu teman kalian mendapatkan berapa permen? 4. Saya tidak mau berbagi. Berbagi. Ya, jadi berapa? Setiap Juga teman itu mendapatkan berapa permen? tidak. 4. Dua ya, Mbak Indah. Nah, hari ini kita belajar tentang pembagian. Sebelumnya, aku membacakan tujuan pembelajaran hari ini supaya kalian dapat memahaminya sampai selesai. Yang pertama, melalui media Unibos pembagian, peserta didik dapat memahami konsep pembagian dengan tepat. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menghitung hasil pembagian dengan benar. Setelah menyimak penjelasan guru, peserta didik dapat menjelaskan hubungan antara perkalian dan pembagian. Di kelas ini yang tidak hadir siapa? Masuk semua. Saya ada dulu. Nihil ya. Selanjutnya, pembagian adalah proses membagi suatu bilangan menjadi beberapa bagian dan dapat diartikan juga operasi pengurangan yang dilakukan secara berulang sampai habis atau nol. Tanda bagi itu berupa titik 2. Contohnya 12 dibagi 3, maka sama dengan 12 dikurangi 3 sampai hasilnya 0. Maka hasilnya 12 bagi 3 itu 4. Sini gua akan menampilkan sebuah video. Perhatikan ilustrasi yang pertama. Bu memiliki 2 anak. Berapa biskuit yang didapat oleh setiap anak? Mari kita 4, 12. Mari kita bantu ibu bagaimana membagi. Karena anak ibu ada 8 biskuit, maka ada sisa 8 biskuit di piring ibu. Yang ketiga, kita ambil lagi 2 biskuit dan kita bagikan. Sehingga selanjutnya kita hitung berapa kali kita mengambil biskuit di piring ibu. 1, 2, 6,
sebanyak 2 biskuit 2 diambil 2 sebanyak ulang tersebut dapat kita tulis dalam bentuk pembagian kan 6 biskuit. Perhatikan ilustrasi ada 3 muridnya. Adakah kalian yang bisa menjawab soal yang ada di video tersebut? Berapa itu Bu? Nggak kelihatan. Ibu guru memiliki 15 butir kelereng tersebut akan dibagikan kepada 3 muridnya. Berapa kelereng yang didapat setiap murid? 5. 5. Ya, betul. Berapa kelereng yang didapat setiap murid? Kita hitung. Di sini Ibu memiliki media berupa counting box bagian. Kalian sampai di sini lalu mencari jawabannya kita harus masukkan Telur. kita hitung sebanyak 12 telur lalu kita masukkan ke dalam 3 lubang. Setiap lubang nanti mendapatkan berapa butir telur. Asli kah? Telur asli bisa diceplok. Bisa beneran. Apa ada ayamnya? Itu ayamnya. Itu gambarnya. Isinya sapi ya. Jadi setiap lubang terdapat 4 butir telur. Jadi hasilnya 12 bagi 3 adalah 4. Sini ada yang mau mencoba? Saya Bu. Tepuk tangan untuk Kenjo. Ladies and gentlemen. Mana Bu? Bebas. 8 bagi 4. Kelihatan Bu. Ditutupi aja Bu. 10 bagi 5. Gimana Bu? 6 bagi 3. Terus telurnya Disusun 6. Ini telurnya 6. Dimasukkan setiap lubang itu Banyak 6. 3. 1 2 terus 3. Berarti satu lubang mendapatkan 3. jadi jawabannya 6 bagi 3. 2. Wah, itu pintar. Siapa lagi? Saya. Arita langsung keluar sini. Ada Pak Sapi kok. Pulang Bu. Cukup. Kamu ambil 15 telur. 15 telur. Sekilo kan? Kamu mau borong ke 15. Nanti bentar ya. Gak kelihatan Bu. Saya kursi ini aku mau. Sabar. Bu, abis ini pulang Bu. Angel nono ya. Nono ya. Nono. Siap, Budi. Terus. Bu, Budi mau Bosan.
5 telur. Jadi setiap lubang mendapatkan berapa telur? 5. Jadi jawabannya 15 bagi 3. 5 telur. Bisa aku tangilan kamu? Pulang. Biasa aku nyetak. Di sini yang ya mono PD yang dibagi 2 kelompok. Sebelah kanan kelompok 1, sebelah kiri kelompok 2. Gak mau. Apakah ada yang kesulitan? Ada Bu saya. Ini punya toh? Ini tuh Bu. Adik. Sudah selesai? Sudah. Boleh perwakilan kelompok maju? Anita Bu. Ayo Anita. Anita. Apa nih? Bukan ngomong kita beres. Anita. Apaan sih Bud? Maju sini. No ya. No. Adik. Adli ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok 1. Diskusikan dan selesaikanlah masalah ini bersama kelompokmu. Sebuah toko memiliki 90 kelereng. Jika kelerengmu tersebut akan dimasukkan ke dalam 10 kantong dengan jumlah yang sama, berapa kelereng isi setiap kantongnya? Jawaban kelompok saya 9. Betul tidak teman-teman? Tergantung. Tergantung gimana ya Pak? Kalau nggak bolong. Budi gimana sih, Bud? Jawabannya benar ya anak-anak? Terus untuk kelompok 2 Budin nih. Budi. Kamu diam ya. Adik. Nomor 1. 32 permen dibagikan kepada 4 anak. Setiap anak mendapatkan berapa permen teman-teman? Tidak tahu. Tanya saya. Dari kamu berapa Bu? 8. Apakah benar? Salah. Oh, kok salah? Tapi bohong. Oh, benar. Selanjutnya Ibu akan kasih kalian soal evaluasi. Soal lagi. Untuk PR di rumah. Ya Allah, Bu. Banyak banget Bu, aku pusing. Capek aku pulang. Nanti ke rumah Hasna ya. Asna, kamu mau? Ayo boleh. Bu pulang ya Bu. Bu. Adik. Ya habis ini ya. Habis ini. Sipit, timin. Baik. Kesimpulan. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Apakah ada materi yang belum dipahami? Menyimpulkan pembagian dalam proses membagi suatu bilangan menjadi beberapa bagian yang sama besar dan dapat diartikan menjadi operasi pengulangan yang dilakukan secara berulang sampai 0. Sebelum Ibu tutup, ketua kelas sudah bimbing doa. Duduk siap berdoa mulai. Amin. Selesai. Baik, lebihnya mohon maaf. Berikutnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan membawakan materi kelas 2. Kamu datang.
bangun ruang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Masya Allah. Oke, masuk pada materi pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Sebelum masuk kepada materi, marilah kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu ya. Dipersilakan untuk anak-anak berdiri. Kita menyanyikan lagu yang berjudul Ibu Kita Kartini. Bisa dimulai. 1, 2, 3. Ibu kita Kartini. Oke. Bisa duduk kembali ya. Ya Bu. Pada materi kemarin kita sudah membahas tentang bangun datar. Dan di sini materi selanjutnya kita akan membahas tentang bangun ruang. Ruang itu apa? Ya, nanti kita bahas ya. Oke. Tujuan dari kita membahas bangun ruang ini yang pertama agar kalian mengerti pengertian bangun ruang. Kedua, kalian mengetahui ciri-ciri bangun ruang itu apa saja dan juga jenis-jenis bangun ruang itu apa saja. Nah, kita masuk ke dalam materi bangun ruang. Apa sih bangun ruang itu? Kira-kira sudah ada yang tahu? Tidak tahu. Oke, kalau ada ruangnya. ya bisa jadi itu juga. Kalau bangun datar kan bentuknya jalannya sih. Kalau bangun ruang itu bentuknya 3 dimensi anak-anak. Jadi dia memiliki sisi-sisi dan rusuk-rusuk yang agak berbeda dari bangun datar. Nah, bangun ruang sendiri memiliki pengertian bentuk dari 3 dimensi yang memiliki isi atau volume. Nah, bisa kita lihat. Nah, ini ada yang membawa contoh. Kita lihat pada toples ini. Kira-kira toples ini bisa diberi isi atau tidak? Bisa. Sekali. Es teh bisa. Bisa es teh, bisa barang juga bisa. Nah, ini termasuk kepada bangun ruang. Bangun ruang tadi dijelaskan bahwa bisa di dalamnya ada isinya atau volume sekali. Volume HP. Ada terdapat 2 bagian penting dalam bangun datar, yaitu ada sisi dan rusuk. Sisi adalah bidang datar atau lengkung yang membatasi bagian dalam, sedangkan rusuk adalah garis pertemuan atau perpotongan antara 2 buah sisi. Nah, di sini Ibu memiliki contoh konkret tentang bangun ruang. Itu apa aja, Bu? Yang pertama ada kubus. Bu, nggak kelihatan Bu. Ruwet Bu. Wow, adalah Bagus banget loh. Iya bagus. Yo. Kalau bangun ruang 3 dimensi seperti ini, jadi mereka bentuknya kira-kira ini. Bisa kalian lihat seperti ini, memiliki sisi. Sisinya itu bagian yang miring-miring. Kok miring? Sisi itu bagian isi-isinya ini. Tapi depan, atas, bawah. Kalau ini memiliki 6 sisi persegi yang sama. Ya ini, sisi persegi kan ini namanya persegi. Kalian kemarin kan sudah belajar bangun datar kan? Iya. Namanya adalah persegi. Ini juga persegi dan lain sebagainya. Lalu semua sisi dari bangun kubus ini memiliki ukuran dimensi yang sangat sama. Semua sudutnya ialah 90 derajat. Yang dinamakan rusuk ialah garis-garis tepinya ini, teman-teman. Anak-anak, Kalau itu Bu, kalau rusuk di bakso itu juga sama. beliau itu tusuk bakso. Rusuk itu. Oh, aku nggak tahu ya. Kubus ini rusuknya adalah ada berapa? Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oke, yang selanjutnya ada bangun
Kalau ini namanya agak sama seperti Persegi panjang. benar persegi panjang, tapi dia memiliki 3 dimensi. Nah, dia memiliki 6 sisi. Lalu pasangan sisinya yang sama berhadapan memiliki ukuran yang sama. Di sebelah sini ada persegi panjang dengan depannya, dan yang depan ini persegi sama belakangnya. Lalu bangun selanjutnya ialah tabung. Tabung memiliki tutup alas yang sama, berukuran sama juga. Memiliki 2 rusuk serta memiliki 3 bidang, yaitu 2 rusuk dan 1 persegi panjang. Selanjutnya ada kerucut. Kerucut ini memiliki 1 rusuk yang mengelilingi alas dan memiliki 1 titik puncak. Selanjutnya ada bangun ruang bola. Bola ini memiliki 1 titik pusat dan tidak memiliki titik sudut. Selanjutnya terdapat 5 segi 4. Nah, 5 segi 4 ini memiliki alas segi 4, sisi tegaknya selalu berbentuk segitiga, dan juga titik puncaknya adalah titik temu semua sisi tegaknya. Selanjutnya ada 5 segi 5. 5 segi 5 ini memiliki alas segi 5, sisi tegaknya selalu berbentuk segitiga, titik puncaknya adalah titik temu semua sisi tegak. Dan bangun yang terakhir ialah prisma segitiga. Prisma segitiga ini memiliki sisi alas dan alas yang sama, yaitu segi 5, dan juga memiliki 7 sisi dan 15 rusuk. Nah, kira-kira di kehidupan kalian sehari-hari benda apa yang menyerupai bangun ruang kubus? Kardus, ini tabung. Lalu dadu itu apa namanya? Dadu matahari. Betul sekali. Kalau selanjutnya bangun ruang balok, kira-kira kalian bata. Nah, betul. Apa lagi? Es batu. Oh iya, es potong. Es potong. Lalu kalau bangun ruang tabung, kira-kira apa? Botol atau baterai itu juga ya. Tapi lalu nggak bisa dimasukin. apa ini maksudnya? Oke, selanjutnya bangun ruang kerucut. Kerucut itu contohnya apa aja? Corn ice cream. Ya. Bisa. Nah, ketika ada petani itu pakai apa biasanya? Oke, selanjutnya boleh contohnya? Selanjutnya 5 segi 4. Segi 4 oh benar. Apa contohnya? Yaitu cetakan kue. Lalu selanjutnya ada 5 segi 5. Contohnya apa saja? Kaping. Kaping apa? Iya, nah, lalu ketika kalian kemah itu kalian berapa? Selanjutnya ada 5 segi 5. Contohnya apa? Kaping tadi juga bisa. Oke, apa kalian contohnya cuma kaping aja, Bu? Iya. Buat PR ya, kalian mencari lagi apa? Kalian lebih paham lagi, memiliki video pembelajaran, bisa kalian lihat ya. Asik nonton video. Dapat apa bro? Terima kasih. Sedangkan kota kandung adalah contoh bangunan. Apa ya bangunan itu? Bentuk ruang atau bentuk dimensi adalah bentuk yang memiliki ruang atau volume dan dibatasi oleh sisi-sisi. Bangunan memiliki unsur-unsur berikut. Pertama, sisi adalah daerah atau bidang yang membatasi ruang. Kedua, rusuk adalah garis pertemuan sisi-sisi pada ruang. Ketiga, titik sudut adalah titik pertemuan dari 3 atau lebih rusuk. Contoh bentuk ruang adalah kubus, prisma, tabung, limas, kerucut. Contoh benda bentuk kubus adalah dek. Contoh
beruang yang sisi balok memiliki waktu berbalok adalah panjang kalender paling tinggi. Luas berbalok adalah 2 kali panjang kalender ditambah 2 kali ditambah berbentuk persegi tajam. Coba budaya prisma ini disebut prisma segitiga karena sisi atasnya berbentuk segitiga. Rusuk dan titik sulitnya prisma bergantung pada bentuk prisma. Prisma segitiga memiliki 5 sisi. Semua prisma adalah limas. Terdapat pipa air. Air kuadrat kali tinggi. Limas adalah bak beruang yang dibatasi oleh 1 sampai lantai. Bentuk limas yang sama berdasarkan bentuk sisi atasnya. Contoh benda yang berbentuk limas adalah tenda dan piramida. Limas diberi nama berdasarkan bentuk sisi atasnya. Masuk limas dan masuk limas untuk rusuk dan 6 bisul tambah jumlah 2 sisi tenda. Kodes kerucut juga memiliki 10 suatu. Luas banyak adalah batu beruang yang dibentuk kalau global dan kerek kali B kali R maka 3. Hari kita juga sering menjumpai benda yang bentuk rumah ada gabungan dari kristal dan balok. Air yang digunakan untuk mengisi akuarium berbau di luas di mana terkandung yuk putri dosa tidak berjalan. Oke, dari video dan penjelasan dari Ibu tadi, adakah yang belum paham? Sudah. Karena tambah semangat lagi, memiliki ice breaking ya. Mohon anak-anak berdiri terlebih dahulu. Kiri tengah katanya Budi breaking dingin Bu. Kenapa dapat breaking Bu? Sudah dingin kamu dapat ibu setelah ini ya. Panas. Ini panas mau. Ini bermain. Ibu tes kefokusan kalian. Kalau ibu bilang kalau ibu bilang jeruk kalian jongkok. Kalau ibu bilang anggur kalian tertawa. Bilang nanas kalian berdiri. Ya, bisa dimengerti? Bisa. Bisa Bu. Fokus ya. Ya. Fokus. Terus lele. Jeruk. Anggur. Oke, terima kasih anak-anak. Kamu tertawa lagi. Jeruk. Jeruk lagi. Ya. Pulang Bu. Oke, teman-teman sudah paham. Nah, ibu ini coba memberikan soal kelompok ini untuk kelompok 1. Pulang Bu. Ini kelompok 2 dan itu. Bu pulang. Sedih kan? Istirahat Bu. Istirahat Bu. Pulang setelah ini ya, mohon sabar anak-anak, diharap dikerjakan terlebih dahulu. Ibu kasih waktu 5 menit dari sekarang. Bu pulang. Ari sudah Bu, boleh maju, ketuanya Ari. Enggak, namanya Budi Bu. Bu pulang. Budi. Aja Bu. Budi cepat Budi. Yuk. Pulang Bu. Budi kok mainan sendiri, udah ngerjain belum? Udah selesai Bu. Budi lo Budi agak Budi maju Bu. Cerita dah. Maju teman-teman. Kamu masih kamu pemberat. Ayo, belajar ke teman-teman yang baik. Gini. Nah, jangan belajar di Angel. Nah, Kalau ini fokus ngarahnya ke sini. kemana? mana? Ini namanya apa? Kalau Rubik Rubik mengarahnya ke bangun ruang. kubur. Ini sarden ngarahnya ke tambur. Betul. Itu Hendri. Jaya, Budi Jaya. Tahu kok bangunnya sendiri. Budi Josis. Oke, dari pembelajaran kita pada materi bangun ruang hari ini, adakah yang masih ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada. Berarti kalian sudah mengerti ya? Sudah. Sudah Bu. Kalau gitu, Ibu sebelum penutupan memberikan kalian soal evaluasi untuk PR di rumah ya. Ya, Bu. Kan minggu depan jangan lupa. Budi aku main di tempatmu ya. Nggak boleh. Aku mau minta ajaran. Oke, sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, dapat disimpulkan bahwa
Bangun ruang tadi ialah bangun yang berbentuk Ruang. ya memiliki tiga palu dan lalu terdapat dua bagian penting, yang satu sisi dan rusuk. Bangun ruang tadi ada berapa? Apa Bu? Bangun ruang ada 1. Ada 8 ya. Dipelajari lagi dia. Iya Bu. Oke, bagaimana pembelajaran kalian hari ini? Senang belajar kalian ya. Pelajaran selanjutnya. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dipersilakan. Amin. Berdoa selesai. Oke, pembelajaran ini selesai. Selamat jumpa di pembelajaran selanjutnya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afifa Angelika, NPM 2354064. Di sini saya akan membawakan materi rantai makanan untuk kelas 5. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran, boleh kita berdoa dulu. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Sebelum pembelajaran, kita akan nyanyi lagu Garuda Pancasila dulu ya. Ya Bu. Boleh berdiri? Duduk aja. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu punya tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi pengertian dan komponen rantai makanan dengan benar. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan peran produsen, konsumen, dan pengurai dalam rantai makanan pada ekosistem. Yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu menyusun urutan rantai makanan dengan benar melalui kegiatan kelompok berbasis masalah. Yang keempat, peserta didik diharapkan mampu menunjukkan sikap peduli lingkungan dan kerjasama dalam pembelajaran. Selanjutnya, ice breaking dulu ya, biar lebih semangat. Ya Bu. Boleh berdiri? Hore, hore. Kita cik boom ya. Kalau Ibu bilang cik tepuk, kalau Ibu bilang boom, tepuk di paha. Ya Bu. Paham? Paham. Oh ya, cik boom, cik boom boom. Oke, terima kasih. Boleh deh. Selanjutnya, Ibu punya video pembelajaran, silakan disimak dulu. Nanti kalau misalkan ada yang penting bisa dicatat ya, Nana. Iya Bu. Wow. Mari mengenal rantai makanan. Kayak Budi deh. Budi, temanmu Budi. Aku Ninggi, seekor Kan gini ya itu. kalian mengenal rantai makanan. Anjing makannya apa? Oke, di sini sebelum pembelajaran, Ibu mau tanya, siapa yang pernah lihat kucing makan tikus? Saya. Nah, untuk tikus itu menjadi konsumen 2, konsumen 1. Untuk kucing itu menjadi konsumen 2. Oke, untuk itu sekarang kita mau belajar namanya rantai makanan. Wow. Ada yang udah tahu rantai makanan itu apa? Belum. Aku jelaskan dulu ya. Bisa dimakan nggak Bu? Nah, apa yang dimaksud dengan rantai makanan? Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup yang membentuk suatu rangkaian untuk bertahan hidup. Selanjutnya, rantai makanan itu terdiri atas 3.
yaitu produsen, konsumen, dan pengurai. Produsen itu sebagai contohnya itu seperti ini, padi. Nah, itu produsen. Produsen merupakan makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Produsen berperan sebagai sumber makanan. Konsumen merupakan makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri sehingga memanfaatkan makhluk hidup lain sebagai sumber makanannya. Yang ketiga, pengurai merupakan makhluk hidup yang berperan menguraikan makhluk hidup yang telah mati menjadi unsur-unsur penyusunnya. Lanjut. Nah, ini produsen. Contoh produsen di rantai makanan sawah itu ada padi. Itu contohnya ya. Terus ini konsumen utama yaitu belalang. Yang ketiga konsumen tingkat 2. Apa itu? Temenku Budi. Enggak dong. Iya dong. Yang keempat itu konsumen tingkat ketiga. Yang apa? Ular. Ular ya, bukan cacing. Cacing itu. Terus yang kelima ada konsumen puncak. Itu ada berapa? Elang. Benar banget. Kalian pintar-pintar semua ya? Iya. Nah, yang terakhir ini pengurai. Pengurai merupakan makhluk hidup yang berperan menguraikan makhluk hidup yang telah mati menjadi unsur-unsur penyusunnya. Contohnya bakteri, cacing tanah, dan jamur. Pintar banget. Nah, ini contoh rantai makanan di hutan. Terus di sini ibu punya media. Tangga Bu itu Bu. Bukan. Oh iya, seperti tangga. Wow. Bisa Namanya dinaiki Bu. Wow, nggak bisa dong. Namanya tarama, tangga rantai makanan. Nah, di sini ada 5 rantai makanan. Yang pertama ada rantai makanan hutan. Kelihatan tak? Enggak. Taruh bawah kelihatan Bu. Yang pertama itu ada rumput. Rumput itu sebagai produsen. Terus rumput dimakan kelinci. Kelinci itu sebagai konsumen satu. Selanjutnya kelinci dimakan ini gambarnya apa? Harimau. Ular. Ular itu sebagai konsumen dua. Terus ular dimakan sebagai konsumen Puncak. 3. Terus elang jadi pengurai jamur ya. Ini ada rantai makanan pada rumput. Terus ini gurun, ini sawah, ini laut. Nanti kalau mau lebih jelas bisa maju ke depan ya. Gurun memang ada tikus. Oh lihat Bu. Ada dong. Oh lihat. Urutannya sama semua, Bu. Sama. Ini untuk laut ya. Fadilah ada ularnya Bu. Ada. Kalau ada Kok ada gambarnya? konsumen berapa Bu? Puncak. Nah, mengapa rantai makanan itu penting? Yang pertama, menjaga keseimbangan jumlah makhluk hidup. Yang kedua, menyalurkan energi ke seluruh ekosistem. Yang ketiga, membantu setiap makhluk hidup memperoleh makanan. Yang keempat, menjaga kelangsungan kehidupan di alam. Selanjutnya ibu punya lembar kerja peserta didik biar kalian lebih paham. Nanti ibu akan bagikan kertas. Nanti kalian kerjakan. Cara mengerjakannya sebenarnya Pak? Di rumah. Oh enggak dong, di sini. Di sini nanti kalian ibu bagi 2 kelompok. Yang sebelah kanan ibu kelompok 1, yang sebelah kiri ibu kelompok 2. Cara mengerjakannya ini nanti digunting, terus ditempelkan ke background ini ya, sesuai urutannya seperti contoh media ibu ini ya. Ibu bagi ya. Ya, Bu. Makasih Bu.
Aduh, harus segera nih. Ibu kasih waktu 10 menit dari sekarang. Silakan dikerjakan. Nggak boleh ada yang nyontek dan berbicara. Ayo kerjakan. Ayo dikerjakan. Budi diam. Diam. Ini di pohon. Sudah Bu. Sudah selesai? Nah. Ada kesulitan nggak? Enggak. Sulit Bu, nggak punya lem, nggak bisa nempel. Gak punya lem. Kamu kan kemarin udah dibawain lem sama Arjun. Banyak satu lagi Bu. Banyak lem Bu. Udah selesai ya? Ya. Habis ini kalian maju perwakilan dari kelompok kalian. Maya Bu mau maju duluan. Oh, siapa yang mau maju duluan? Maya. Boleh, Maya. Di sini dapat rantai makanan apa? Sawah. Yang pertama di sini ada gambar apa? Sawah Bu. Padi. Iya, padi dimakan belalang. Nah, belalang dimakan katak dimakan ular dimakan elang. Yang terakhir urai. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk saya. Udah selesai ya? Iya. Oke, kalau udah selesai, Pulang Bu. sebentar. Untuk hari ini kalian belajar apa sih? Biar ibu tahu kalian itu paham atau enggak. Ibu beri soal individu ya. Enggak. Dikerjakan di sini waktunya 5 menit. Ya Bu. Dua aja Bu. Di sini aja. 1, 2. Banyak banget. Dikerjakan waktunya 5 menit. Ayo dari sekarang. Banyak sekali Bu. Enggak banyak. Bu, Ajis nyontek Bu. Jangan nyontek. Buyut aku udah nggak tahu. Sudah selesai Bu. Sudah selesai Bu. Sudah selesai? Ya udah. Ibu cocokkan besok bersama kalian ya. Ya Bu, ayo silakan. Besok libur tanggal merah Bu. Oke. Minggu depan Arjun. Minggu depan bukan besok. Bu bilangnya besok. Besok kan Ya, besok. Pertemuan besok. apelnya. Sekarang kita simpulkan pembelajaran hari ini. Kita belajar apa sih tadi? Penggantian rantai makanan. Rantai makanan itu apa? Ada yang tahu? Proses dimakan dan dimakan oleh Betul sekali. Teknik 1 Mas Ari. Di dalam rantai makanan terdiri dari apa aja? Oke, untuk produsen itu apa? Membuat makanan sendiri. Konsumen memperoleh energi dengan makanan. Makhluk hidup lain. Oke, untuk pengurai itu apa? Energi yang Bakteri. Bakteri ya, betul. Pokok bakteri. Sepertinya jamnya udah mepet ya. Udah. Ulang. Sebentar, sabar. Apakah kalian merasa senang? Senang. Ibu rasa sudah cukup ya pembelajaran hari ini. Yeay. Kita pulang, kelas dulu. Nggak boleh, ini punya yang guru ya. Kalau mau lihat ke depan boleh. Itu boleh dibakar. Nggak boleh. Jangan gitu ya. Untuk itu ibu cukupkan sekian dari ibu. Kalau ibu ada salah mohon maaf. Kita berdoa dulu. Berdoa disilakan. Amin. Sudah selesai. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi